Bang, kalau tambah freon tanpa cek ampere gimana? Isi freon tanpa pakai tang ampere. Itu sama aja kayak lu isi freon sama dukun. Dukun itu kalau ini dia kira-kira ya, kayak misalkan ada kita kehilangan, ada pencuri gitu, nyolong, misalkan nyolong sepeda kita lah gitu. Terus kita panggil dukun. Nah, dukun itu nggak bisa nunjuk langsung, wah si A yang mencuri gitu. Enggak ya. Dukun itu biasa gini, ah ini mah nggak jauh nih, masih orang deket nih yang nyolong gitu ya. Dia hanya kira-kira kalau dukun. Nah, sama halnya dengan isi freon tanpa tang ampere. Jadi, cuman kira-kira. Kayak gitu gambarannya guys. Jadi kalau teman-teman mau isi freon, pastikan pakai alat manifold gauge pastinya ya. Nggak bisa juga kalau nggak ada alat manifold gauge ini. Lalu pakai tang ampere guys. Pastikan pakai tang ampere juga ada. Kalau teman-teman pengguna AC, kalau isi freon, terus teknisinya cuma bawa alat ini, nggak pakai tang ampere, jangan mau guys. Itu artinya dia bukan teknisi, dia dukun. Pakai ilmu kira-kira. Sedangkan di teknik ini ilmu pasti guys. Bukan ilmu kira-kira ya. Bukan ilmu kira-kira. Ilmu pasti. Jadi kalau isi freon itu, tekanan freon atau refrigeran itu harus sinkron dengan ampere. Kalau ampernya ternyata tinggi, kompresor AC teman-teman overheat. Sehebat apapun teknisinya, sesenior apapun teknisinya, mau dia udah 200 tahun di dunia AC, kalau dia nggak punya alat pendukung kerja lengkap, nggak bisa diandelin guys. Jangan mau. Kalau dia, tenang aja, gue udah 500 tahun di dunia AC, pokoknya udah nggak usah pakai tang ampere, jangan mau. Teknik itu ilmu pasti, bukan ilmu kira-kira ya. Nanti ada angkanya, ada indikator pastinya di sini. Banyak teknisi yang oknum teknisi ya yang isi freon pakai ini doang, terus nggak pakai tang ampere ya kayak gitu. Itu nggak pas guys, nggak sinkron, nggak ada ukuran pasti ya, nggak ada ukuran pasti. Sama kayak lu vakum nggak pakai alat vakum, cuman digejos-gejos pakai freon, cus. Nah itu cuman kira-kira doang. Kalau terlalu banyak buang freonnya, itu freon AC teman-teman yang bawaan pabrik hilang terbuang. Kalau terlalu dikit buang freonnya, sisa udara kotoran masih ada di dalam apa namanya instalasi AC itu. Nah itu kayak gitu. Ya tadi kan teknik itu ilmu pasti, bukan ilmu kira-kira. Jadi kalau ada teknisi isi freon nggak pakai tang ampere, lu jangan panggil dia teknisi, lu panggil dia dukun. Selalu mau dukun apa kek, dukun cabul kek, dukun AC kek, dukun tipu-tipu kek. Yang jelas itu tidak sesuai prosedur yang benar ya. Mana ada isi freon, wah ini udah cukup kayaknya nih kira-kira nih gini. Padahal yang patokan yang paling benernya itu bukan tekanan guys. Patokan utamanya itu sebenarnya ampernya itu. Kita harus melihat ampernya itu ya. Karena ampere ini bisa mengetahui kondisi si kompresornya itu. Sedangkan kompresor itu kan jantung utamanya AC. Komponen utamanya AC. Kalau ternyata pas kita isi, misalkan R32 nih. R32 itu kan tekanan idealnya ada di range 140 PSI sampai 160 PSI. Kalau ternyata kita isi set sampai ke 140 atau 120, ternyata setengah PK nih. Setengah PK itu kan ampernya sekitar 1,5 sampai 2 amperan gitu. Ternyata pas kita isi ke 120 ampernya udah nyampe 2 ampere, kalau kita patokannya tekanan itu kan artinya kurang 120. Diisi lagi sampai 140, ampernya juga ikut naik, kan ampere ini ikut seiring dengan naiknya freon. Kalau kita isi freon ampere naik, isi freon ampere naik gitu. Nah, pas kita isi pasin 140 ternyata ampere jadi 3 atau 4, overheat dong kompresornya. Ya kan? Untuk teman-teman yang mau tahu tutor isi freon semuanya sudah ada di akun ini ya. Jadi pastikan teman-teman pakai alat, cari teknisi yang punya alat pendukung kerja. Isi freon harus punya tang ampere,
pasang AC harus punya alat vakum khusus AC. Jangan mau teknisi yang nggak punya alat pendukung kerja. Sehebat apapun teknisinya, selama apapun dia di dunia AC, percuma guys kalau nggak ada alat pendukung kerja yang lengkap, ya. Jangan mau, apalagi teknisi yang pasang AC nggak bawa tangga. Sama aja guys, jangan mau. Pokoknya kalau lu pasang AC, jangan mau direpotin oleh teknisi. Wah, Pak, ada tangga nggak? Jangan mau. Itu urusannya dia.